العافية يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد الختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عددا عن الله وإفضاله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah kita masih dapat menghadiri majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak saleh dan salihah, serta keturunan-keturunan kita dijadikan keturunan yang abrar atau yang baik. Salawat beriring salam dan lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalil awamir wa ijtinabil nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehat Mak, sehat. Mending mau sehat, kalau kantong pesen sehat aja dulu. Banyak kalau misalkan sakitan mulu ya kita bisa makan, makan sate, dan kagak. Sehat, makan sehat. Karena orang lain duitnya banyak, ibu duitnya. Tapi benar-benar rumah sakit ya. Duitnya banyak, cuma orang pada makan enak dia kali impus. Kita ya, dan kalau itu kita ya kan, sudah selamat, sudah sehat, bisa jajan. Karena yang dunia, alam dunia, ini benar. Seenak-enaknya kita di alam dunia itu benar. Kata Nabi apa? Sittina wa sab'ina, 60 sampai 70. Ini ada lebihnya 70 di sini. Ada nih, nenek-nenek nih. Saya nggak ada nenek kalau di perumahan 80 mah belum ada. Ini ilmunya subhanallah, datang wangi, cakep. Ini kirim saya aja datang, ini mantan. Iya. Cuma kalau misalkan kita udah ini bisa yang mendekati nama kita udah ngapain lagi lah, anak udah ada, istri udah ada. Nah, karena kita di dunia kelamaan, lagi kita kelamaan di dunia beli orang. Ya kan? Saya dulu punya uyut itu, saya alhamdulillah durasi banyak-banyak, sampai 60 tahun. Ada yang 100 tahun, itu saya punya uyut sampai hampir 100 tahun. Itu setiap saya lebaran itu lumayan, bukan di rumah abang. Setiap saya lebaran itu pengen mati lah itu karena sejak dulu. Udah habis zamannya teman-teman yang ada. Apa datang juga kan ngadi nih anak. Ya, itu saya alami. Ngadi tinggal. Uyutnya begitu.
baru 78. Enak ya. Kebanyakan di Kata itu kata saudara juga kalau pengen pulang lo nyetrum habis tuh harus pegang nih. Nah, kalau gitu ya. Jauh. Iya. Alhamdulillah nih. Hadir. Alhamdulillah apa? Kita alhamdulillah masih diberikan hidayah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya dari mudanya dia jauh dari agama. Dari jauh dari agama. Udah tua makin jauh dari agama. Padahal mah kan bilang itu kita itu matinya 2 kali, hidup 2 kali itu bukan Quran. Mati kita 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama dulu di zaman ajalin tuh, zaman ruh, yang waktu dulu itu kita nggak ada yang namanya apa tuh jasad nggak ada yang ruh doang. Maka dalam kitab Sabilul Itikad dijelaskan bahwasanya perjalanan manusia itu mempunyai 5 fase. Perjalanan manusia itu mempunyai 5 fase. Kita mengalami 5 fase. Yang pertama adalah alam ruh dulu. Kata Quran, Allah ini alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah begini, bukankah aku Tuhan kamu sekalian? Itu ketika kita dikumpulkan tuh. Qalu mereka menjawab bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau ya Allah adalah sebagai Tuhan kita. Itu zaman dulu. Saya mau tanya, ada nggak yang sekarang itu masih ingat ketika kita di zaman dulu? Ada memori putus. Nah kalau kita misalkan ingat waktu zaman dulu itu semua beriman itu semuanya. Beriman pada Allah. Kenapa? Jelas karena yang menciptakan manusia dan jin itu adalah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kita hidup ini harus tahu kenapa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah itu bukan hanya ngaji, bukan hanya jauh, banyak ibadah yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain. Itu ibadah. Baik nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lain. Apa nih? Kita bisa ada nilai apa yang harus bisa kita berikan manfaat untuk orang lain? Oh, apa caranya? Jangan suka usir anak tetangga. Nah, tetangga usir, malah ngomongin baik. Punya duit, ngomongin. Enggak punya duit, ngomongin juga. Iya, benar. Itu sering itu tuh, dari perumahan, dari kampung, dari mana itu. Orang yang ngomongin, mulutnya suara. Kita kalau misalkan kita, ya Allah sih belum bisa nih memberikan manfaat orang lain. Orang lain kalau misalkan ada sumbangan, acara maulid dia nyumbang, acara masjid dia nyumbang, satu lagi dia nyumbang sebaik cuma bermalu. Ya Allah bagaimana caranya? Udah jangan sampai mulut kita itu ya sama. Kalau kita akhirnya apa nih? Ada orang rumah tangga, rumah tangga bilang, laki lu bagus boncengin. Lalu dia bonceng, siapa yang boncengin itu? Wah langsung, wah dibubuin lah ngomong, pulang-pulang lagi capek-capek, dia duit, panas-panasan, harus naik, iya. Kalau jangan namanya bini mah, jangan namanya bini mah kalau misalnya laki pulang kasih senyuman. Kasih itu air putih. Kenapa? Yang namanya di luar itu capek, panas dan sebagainya. Ini kadang, gara-gara dengar seperti itu, laki baru pulang capek keringetan, kan, lapar, dia nggak makan, duitnya ditahan untuk keluarga, itu laki-laki itu. Jadi sendiri ya Allah, kalau saya makan di luar dengan bini saya makan apa nih? Mungkin bagiannya berat makan di rumah. Bunga hatinya tuh pulang bunga. Siapa tahu om bininya dibaca welcome ahlan wa sahlan lindung supi gitu kan. Padahal pas datang busuk deh.
Ya, bukannya disambut malah domelin. Habis-habisan. Lu dari mana habisan? Gua lihat dengar ketika yang bocah cewek cakri mantan lu ya. Udah padahal nyari ojek nyari duit. Gak capek-capek dia marahin kayak begitu. Yang tadinya dia pikiran dia bunga apa, lah itu sekarang dunia. Apa-apaan lu? Gitu. Gua baru pulang kerja. Lu ngomong sembarangan baik. Apa kamu dengar apaan sih? Ono kata si ono. Kata si Iro. Kata si Iro. Kemarin tadi gua bikin cewek ya. Katanya mantannya. Wah bener-bener si Iro nih. Gua nyari duit bener-bener uang ya. Gua ngomong apa lain. Samperin si Iro. Bentar gua samperin. Ya. Sampai rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 kali duluan salam boleh. 3 kali. Ya. Jawab boleh salam 2. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Ketemu. Bro, lu ngomong apa begini gua? Lah ngomong apa gua? Ngomong apa gua? Lu tadi kata bilang mau bonceng. Emang gua lagi bonceng, cuma gua kan lagi nangis. Lu jangan ngomong sembarangan. Lu terjadi tuh. Orang lagi tenang-tenang rumah tangga, ya kan? Gara-gara kita ngomongnya jahat, orang akhir apa? Wah, nggak boleh gitu loh. Orang lagi anak rumah tangga, lu ancur-ancur. Emang lu tidak pernah gua? Enggak. Bapak kirain lu itu selingkuh. Bola-bola selingkuh. Bola-bola nyari bini 2. Ini aku tuh ribet lu. Mulai. Ya, akhirnya apa? Damai. Mulut itu ya Allah. Kalau kita mulut, kalau misalkan kita nggak jaga mulut kita ya Allah, ya kan? Lagi tenang-tenang aja bisa jadi balak, bisa jadi bencana. Nah dulu kita di alam ruh, ya kan? Kita bersaksi bahwasanya Allah sebagai Qalu bala syahidina kita. Alam ruh kita udah lewat. Itu kita yang ada cuma doang, biasa nggak ada. Karena yang namanya hakikatnya roh itu tidak akan hancur, nggak akan hancur. Tapi makhluk itu hancur, tapi arwah itu jangan hancur, yang hancur biasa. Yang hancur biasa. Ketika dalam ruh tersebut akan terjadi masuk ke alam kedua, yaitu alam rahim. Ya, berapa bulan? Nah, 9 bulan. Ada nggak yang 12 bulan? Ada. Sini ada yang 2 bulan. Biasanya kalau misalkan dia belum lahir itu dia Samson biasanya itu. Beda itu. Iya. Ada itu. Ada yang sampai 2 tahun. Ada yang ada 2 tahun. Ulama sampai 2 tahun. Berapa? 12 bulan. Ini luar biasa. Itu kadang kalau misalkan dia udah 9 bulan, 10 bulan kagak lahir itu kadang itu udah bingung baik itu. Bingung apa ini? 2 bulan habis 10 bulan. Padahal rata-rata kan 9 bulan. Apa nanti udah pulang sakti kali? Begitu. 2 bulan, 12. Itu dalam rahim kita nih. Udah lewat kita dalam rahim. Lewat kita. Alam rahim kita udah lewat. Ya, siapa yang ingat coba? Ada nggak yang ingat kita ketika di alam kandungan ibu kita ingat, ya kan? Kita ingat bahwasanya dulu bapak ibu kita bicara yang mana? Dalam kita hari ini. Alam rahim itu termasuk alam itu. Nah kita masuk alam yang ketiga nih, ya, yaitu alam sekarang kita pun alam ketiga kita nih. 2 alam lagi kita ngerasain tuh, tapi nanti rasain. Karena alam dunia nih. Dunia itu adalah tempat ladangnya daripada amal. Ini kalau kita nih, kenapa sih kita kudu ngaji? Kan masih bilang, kan menuntut ilmu itu atau mencari untuk menjalan hati adalah dari kandungan dari buaya sampai masuk liang. Jadi dari kita kecil, jangan sampai kita matang. Baru kita berhenti mencari ilmu. Kalau misalkan kita masih ada akal, ya masih sehat walafiat, wajib kita jadi. Tapi
kalau misalkan kita udah masuk di pandemi, selesai. Jadi nggak ada istilah, udah tua mah udah nggak usah ngaji, sampai mati. Saya aja lulus sekolah, lulus kuliah, terus masih cari ilmu. Saya bilang sama anak saya, nak, mencari ilmu itu bukan hanya di sekolah saja. Di sini kan sekolah ada SDN, ada TK, sini ya, ada MI-nya, ada sanawiyahnya, ada aliyahnya. Nah setelah lulus itu apakah berhenti mencari ilmu? Tidak. Terus kuliah lagi kalau S1, kuliah lagi S2, kuliah lagi S3, kuliah lagi S4. S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, S4 profesor. Jadi kalau profesor S4 itu, ya. Tapi bayangin sekolah, TK 2 tahun dah, 1 tahun, sama MI 2 tahun, 7 tahun sekolah. Ditambah sanawiyah 3 tahun, ditambah aliyah 3 tahun, jadi 13. Ditambah kuliah S1 4 tahun. Berapa tahun? 17 ya? 17 ya, 17 tahun kan 13 tambah 4, 17 tahun ya? Terus lagi S2 2 tahun, 19. Terus S3, S4 sekolah mulu. Iya, banyak lebih. Kita nih, kalau kita soal orang tua, kalau kita pendidikan kita misalkan, saya mah dulu bilang sama kita, mama dulu sekolah cuma sampai SD doang. Kenapa mak? Sekolah sampai SD doang. Berapa lu dengan bertema gua kawin main gitu? Iya, dulu gitu. Ya 16 tahun lo kawin main gitu. Sekarang apa udah zaman udah beda. Zaman gua sama lu beda, jangan disamain. Zaman lu mah kalau udah tinggi, sekarang ijazah perlu, nggak kayak dulu. Ya dulu mah ibaratnya masih pada inilah karena perlu ijazah. Siapa tahu anak kita, ya kan? Kalau ijazah tinggi mah, dia nasibnya cakep, nasibnya cakep gitu. Ada kesempatan jadi pejabat, ada kesempatan jadi anggota dewan, ada kesempatan jadi apa? Ya kan? Ijazah tinggi. Iya, kita nggak tahu nasib anak kita. Kita bilang, saya sama orang tua saya tak pengalaman. Dulu kata orang tua saya kan bapak saya begini, gua kalau percaya malu, kalau tuh soal barunya saya iya, kalau percaya saya buktiin, bilang, kalau orang yang jiwa-jiwa yang baik, ketika orang menjatuhkan kita, ketika orang mengucilkan kita, ketika orang menganggap kita kecil, buktikan bahwasanya saya tidak seperti apa yang dia katakan. Cuman katanya malah minder kalau nyeruput baik kayak siput. Tidak, jangan. Ketika misalkan kita dikucilkan, direndahkan, ya kan, dianggap sepele, tunjukkan kepada orang-orang saya bukan seperti apa yang dia katakan. Maju. Orang mental Allah makin disudutin, makin kecil ya. Hati makin kecil, punya harus kecil. Berontak ini bukan jadi hanya mata, tapi berontak. Saya akan buktikan bahwasanya saya akan bisa berubah dan tidak seperti apa yang kita. Itu saya dapat kata-kata itu dari guru saya. Allah itu dia yakin itu tidak ada orang menunjukkan kita, merendahkan kita, menganggap kita sepele. Buktikan bahwasanya kita ini seperti apa yang dia katakan. Dan kita nih, sebagai orang tua, misalkan kita orang-orang biasa, jadikan anak kita anak yang luar biasa, yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadikan anak kita anak-anak yang berguna bagi bangsa agama. Karena di antara yang dapat mengangkat derajat orang tua yang dapat mengangkat derajat orang tua di antaranya adalah ya kalau kita maaf derajatnya kita di bawah rendah kita sedang itu, terus kita anak kita bukan kita kasih spirit, kita ada semangat dan sebagainya, karena kapan lagi dia akan mengangkat derajat kita?
Salman pun mengatakan, kalau seandainya kamu selaku orang tua kita, selaku orang tua kita tidak berhasil, guru kita tidak berhasil, jadikan anak kita anak orang yang berhasil. Sehingga apa? Dia dapat mengangkat derajat daripada kedua tua. Ada bapak yang biasa petani, pedagang, sebagai ternyata anaknya ya kan menjadi pejabat dan sebagainya. Seperti apa tuh? Ya kan? Menurut kita, luar riwayatnya kalau kita baca tuh di maka snack video itu ya, ayat 9 kan? Orang bilang dari setelah itu jadilah, jadi gubernur Jawa, buktikan sehingga dapat mengangkat daripada derajat orang lain. Jangan kita ibaratnya udah dibawa anak kita udah tahu sama aja kayak gue ya. Jadi jangan kita harus semangat anak kita, bangun kepercayaannya, bangun semangatnya, bangun untuk bisa menjadi maju dan sebagainya. Ayo. Dunia itu ribet karena banyak masalah yang ini. Ini masalah satu udah kelar, satu lagi, ya. Jangan gitu. Selama di alam dunia kita nih, alam yang ketiga, persen ketiga, itu di alam dunia itu masalah yang tuntas, masalah baru udah tuntas, datang lagi masalahnya. Seperti itu, sampai kapan tuh masalah berhenti? Sampai mati, sampai mati selesai tuh. Siapa bilang kita jadi orang tua bahkan sudah sepuh dan sebagainya tidak ada masalah? Pasti banyak masalah. Ya benar ya Mas? Yang ini saya tanya kan pasti kan agak mudah dikit nih. Makanya udah ada sepuh dan saat ini banyak permasalahan yang ada. Cuma kadang kita nggak utarakan, iya. Yang tahu hanya orang-orang tertentu saja, entah anak, suami atau saudara, iya kan? Nanti masalah itu tidak akan habis masalah dalam dunia. Sampai kapan kita? Sampai kita dulu. Mana Nabi ajaran kita? Udah. Seringlah kita baca doa satu doa. Apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Jadikan dunia ini kita baik. Jadikan dunia ini kita baik. Akhirat juga kita baik. Ya. Nikmat dunia kita baik, akhirat kita baik. Itu nikmat kita. Emang itu yang kita inginkan. Buatnya di dunia jadi orang kaya selamat, meninggal surga kan begitu semua cinta. Iya. Kalau surga semua, dunia selamat, akhirat juga selamat. Tapi bagaimana supaya dunia kita selamat, akhirat kita selamat? Ya tentunya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah. Karena sebelum Nabi Adam diciptakan dunia udah. Dan Nabi Adam sebelum diciptakan oleh Allah, ya kan, dunia udah ada. Jangan takut kalau rezeki. Kalau kita kekurangan rezeki kita minta Allah. Pada waktu kapan mintanya? Di malam hari kita minta. Ya Allah, dalam meneteskan air mata bermunajat kita kepada Allah. Dengan usia sekarang yang saya sekarang ini Allah, anak-anak saya doain. Minta doa biar anak saya jadi yang soleh, berhasil dunia dan akhiratnya. Orang tua itu, orang tua doanya dijawab. Orang tua itu doanya dijawab. Kalau misalkan orang tua baik ibu maupun bapak, jangan jarang dia bangun malam, jarang tahajud, jarang minta kepada Allah. Sedangkan dunia pengen kayak orang-orang, pengen punya rumah gede, pengen punya sawah hektaran, ya, pengen punya kendaraan yang bagus, ya. Tapi kita nggak pernah dibarengi, padahal setiap hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami. Bagaimana kalau kita mau ibadah dulu? Orang aja kalau mau dapat duit kerja dulu, ya. Orang mau dapat duit nih, kerja dulu di PP, nggak mungkin langsung PT gaji, nggak mungkin. Kerja dulu baru dapat duit. Begitu juga kita minta sama Allah. Ibadah dulu kita sama Allah. Ketika itu udah ibadah, kita bermunajat, dengan sholat, zikir, baca Quran,
dengan puasa, dengan sedekah dan sebagainya. Kita ya Allah, saya minta padamu ya Allah. Itu seperti Al-Qur'an sudah ada. Ya mungkin orang kalau masih duit, ya kan kalau dia tidak bekerja, gimana? Kerja dulu, baru dia masuk ibadah dulu sama Allah, ibadah sama Allah, mendekatkan kepada Allah, baru minta kepada Allah Subhanahu. Itu alam ketiga. Yang keempat, alam barzah, alam kubur. Ke alam kubur itu, ya Allah, orang-orang tua kita yang sudah lama meninggal dunia di alam kubur itu, ya kan, untuk dibangkitkan itu lama. Kapan itu? Dan nanti ketika sudah hari kiamat. Sudah tahu kita kalau sudah dipendam di tanah, apakah kita 10 tahun atau 1000 tahun tinggal ya, disitulah ya baru terasa semua amal ibadah kita di alam dunia. Masya Allah, ternyata ketika saya di alam dunia saya kurang ibadah, baru terasa. Karena dalam barzah itu, dalam kubur ada dua, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kalau kita di dunia baik-baik aja, semua perintah Allah kita laksanakan, semua larangan-larangan Allah kita jauhi, maka insya Allah kita dalam alam barzah tersebut, dalam kubur mendapatkan nikmat. Dan itu nikmat. Sampai kapan tuh? Sampai nanti yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Nah kalau kita dapat nikmat tuh enak. Di dunia aja kalau kita dapat nikmat enak. Apa tuh? Contoh, badan sehat, masih muda, iya, ya kan duit banyak, kemana-mana gampang. Kita jalan-jalan, tapi misalkan senang ke gunung gitu, jalan-jalan ke gunung ya, udara dan sebagainya. Itu untuk pulang aja karena dia lagi enak-enaknya itu nggak terasa ternyata udah hari kan nikmat. Jadi orang nikmat itu tidak akan terasa waktu. Kenapa waktu itu terasa lama sekali? Kenapa? Karena nggak enak, lagi nggak enak. Bukan waktu yang lama, perasaan ini nggak enak. Coba kalau perasaan enak, waktu cepat. Apalagi kalau kita sedang puasa di bulan suci Ramadan, ya mungkin maghrib kadang lama banget, ya kan? Padahal maghrib sama waktunya nggak akan berubah. Cuman mana yang membedakan lama dan tidaknya, yaitu perasaan. Barzah Allah, kita yang mengatakan kalau akhir malam buka siapa Tuhanmu, nggak bisa jawab kita. Saya tidak tahu. Ini nggak di sini. Berpikir kita mereka. Di alam dunianya kita juga sakit. Apalagi nanti orang kita nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada mereka, ya kan? Digerti kita. Dan itu nanti akan dialami oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur maupun azab. Karena belum kita alam keempat belum alami, karena kita masih dalam yang tidak. Maka manfaatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yang sudah disebut yang sudah pada punya keluarga, punya anak, cucu dan sebagainya, sudah kita ngapain lagi? Jangan mudah habiskan ibadah. Kalau misalkan jadi kaya, susah, kalau berbusuran, ya jangan kalau kerja upaya dan nanti udah lemah, udah lama, jangan mikir juga udah puyeng, ya kerja ini udah pukul, ya kecuali kalau yang kaya tadi, wah udah berbusuran dari orang tua, nah jelas ya, kalau usaha susah, susah semua, ya selama baik, penuh penyakit awalnya, ya makan nggak enak, maka kalau udah kita waktu ngaji kita ngaji, alhamdulillah ada Ustaz Hasan bimbing, nah ya ini saya langsung membimbing kita untuk mendekatkan diri ya. Karena dunia yang punya Allah, langit yang punya Allah. Kita mau lari kemana lagi? Kita mau kemana lagi? Kita menjauh dari mana lagi? Semua punya Allah, alhamdulillah. Dan dalam suatu tempat, ya kan? Kalau misalkan ada banyak pengajian dan sebagainya, itu termasuk kedatangan kita. Jika maraton dia dari jannah farta'u qalu ya Rasulullah wa ma yadul jannah qala khilafun. Jadi taman-taman surga itu adalah kumpulan orang yang ingat kepada Allah dengan kematian,
Ya Allah, banyak dosa yang kita lakukan, banyak ibadah-ibadah yang kadang kita tinggalkan dan disengaja maupun tidak disengaja. Banyak sesuatu yang kadang kita bertentangan dengan syariat-syariat agama Islam. Kita mohon ya Allah, tapi jangan sampai iman saya itu luntur ya Allah. Sampai iman saya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai saya menghembuskan nafas yang terakhir dapat mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Karena Nabi, kunci daripada kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Susah apapun kita, sepayah apapun kita, bagaimanapun problema masalah yang kita hadapi, jangan sampai kita itu terlepas atau tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita. Karena ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di penghujung nafas kita, kita mengucapkan itu, maka Allah akan memberikan jaminan pada kita itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita ingat? Jadi antaranya banyak-banyak kita duduk di majelis ilmu, banyak-banyak kita ingat sama Allah, banyak-banyak kita duduk dengan para alim ulama, para asatidz dan sebagainya. Jadi antaranya dapat menyelamatkan kita untuk majelis surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hadis sedikit, Ali Abbas radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayu julasaina khairun? Qala, man dzakarakum billahi fa'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dzakarakum bil akhirati ilmu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu maridhi Abbas bin Qala telah berkata, qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang terbaik sebagai teman bergaul kami? Jadi kita kadang-kadang suka bergaul, ya, kita duduk majlis tempat-tempat. Kata sahabat, siapakah yang terbaik sebagai teman bergaul kami ya Rasulullah? Qala, man dzakarakum billahi ru'yatuh. Yaitu teman yang paling baik dalam bergaul kita adalah orang yang mengingatkan kamu sekalian billahi kepada Allah, ru'yatuhu, jika kau melihatnya. Jadi ada ketika kita melihat jasanya kita, ya Allah, ingat sama Allah. Seperti apa? Melihat para alim ulama, melihat para kiai, ustaz dan sebagainya. Ya Allah, saya kalau lihat ustaz ini ada semua kita. Yang penting, kalau kayak ngaji dulu kalau mau lihat ustaz asal itu, kayak ngaji berarti apa ya? Ada orang nggak? Saya punya bukannya tak apa ya? Kok melihat muka dia belum ngomong. Nah, kemudian apa ya dia? Padahal dia belum ngomong apa. Jadi majlis yang paling baik tadi ketika kita melihat dia, kita ingat sama Allah. Mazhab tadi majlis yang disebut nama Allah dan nama Rasulullah. Begitu kita sehari gitu. Kalau sama orang, jangan kan kita bergaul, dengar suaranya, lihat mukanya aja melengos. Wazada fi ilmikum mantiquhu, dan menambah dalam ilmu kamu sekalian mantiquhu, dan bertambah sama keyakinan kita, bertambah ilmu kita, bertambah ibadah kita. Jadi orang mencari ilmu itu bukan hanya sekedar teori, tapi dipraktekkan. Dia bertambah, ya, tambah imannya, bertambah wawasannya, bertambah kedekatan kepada Allah. Wa dzakarakum bil akhirati, dan mengingatkan kamu sekalian dengan akhirat, ilmu dengan ilmunya. Karena bilang kita ini bukan hanya di alam dunia, tapi ada alam akhirat. Jangan menyangka bahwa setelah kita meninggal itu selesai perkara, makin ribet. Kalau kita misalnya nggak bawa amal, makin ribet. Di dunia makin 70 tahun. Kalau udah akhirat, ya kan, dalam barzah, terima, ya kan, alamat ke akhirat. Ya. Gimana akhirat itu? Bukan tahun 2 tahun, lama prosesnya, kan banyak. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu nanti bisa misalnya hitung semuanya. Doyol tak? Menjelang 10. Kalau saya mah, saya ngaji cuma 5. Saya ngaji 30 menit.
Hati rutin. Padahal dengan dia benar saya benar sekali. Pada hadir. Yang kita ngaji selain ngaji buat bilang besok buat ngaji, ya kan? Lama buat ngaji, buat bekal, ya kan? Apalagi kita nih, ya kan? Udah pada tua. Dokter nyindir. Bukan sekarang udah. Ya kan? Jadi amalan yang paling bagus adalah amalan yang terus menerus walaupun sedih. Nggak usah gitu banyak-banyak, kalau pengen banyak kan kalau aja ada di YouTube. Banyak kan amat mau punya yang mana? YouTube. Uje, nanti ada. Was, MD ada. Karena mau gampang. Kalau dengan ceramah, ya kan? Saya pernah baca itu dalam kitab Tauhid Adilah karangan Mu'alim Syekh Hazami. Apa bedanya ngaji kayak begini dengan ngaji kita makan itu tauhidnya? Karena kalau itu bedanya. Iya. Bedanya kalau misalkan kita belajar lewat radio, lewat YouTube, lewat media sosial, itu namanya bukan belajar ilmu atau ma'alim, tapi ketiban ilmu. Ketiban ilmu. Dapat ilmu kan ketiban. Tapi kalau kita ngeriung begini hadir, tatap muka dan sebagainya, itu namanya mencari ilmu. Iya, beda. Coba kalau misalnya kita di YouTube gitu dengerin, ya kita kalau hiburan gitu mau begitu. Tapi kalau di sini kan coba ada. Kalau menurut saya Imam Malik udah tua, saya lagi ngomong nggak mungkin mau lagi hiburan semuanya. Mungkin kan? Tetap aja menghargai, itu bedanya. Ada adabnya, ada etikanya, ada attitude-nya kan begitu. Walaupun misalkan yang disampaikan mungkin lebih bermakna yang di YouTube dan sebagainya, tetapi ada adab-adabnya, ada etika-etikanya, ada tata keramanya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang, ketika kita mendengar menjadi muslimnya dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini saya doakan ibu sekalian, orang tua saya menjadi panas menerima karena agama itu buat tawasul hak, buat tawasul sabar, dan menasihati. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan akan menjadi ada perubahan dalam ibadah kita. Dan tentunya kita berharap dengan penuh sangat mengharapkan pada ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disehatkan jasmani maupun rohani, diberikan kita keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah, salihah salihah, kita diberi rezeki halalan thayyiban katsiran mubarakan, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dapat umrah, dapat haji ke tanah suci, rezeki dan hayat wilayah tapi dengan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Amin.